Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema, dan kiranya firman Tuhan yang pada hari ini kita dengar bersama itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan dari hari ke hari. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang persembahan seorang janda miskin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peser itu adalah koin tembaga yang bentuknya kurus dan tipis. Di antara mata uang yang berlaku saat itu, peser merupakan satuan mata uang yang nilainya paling kecil di antara kalangan Yahudi. Peser merupakan uang yang akrab dalam kehidupan janda ini. Sangat mungkin bahwa uang ini yang sering dimilikinya. Melihat seorang janda yang memberikan persembahan di bait Allah, Yesus bukannya mencela janda ini, malahan memuji janda ini di hadapan para muridnya. Mengapa? Meskipun ia hanya punya sejumlah 2 peser, tetapi ia mau memberikan kedua-duanya. Padahal bisa saja ia menyimpan 1 peser untuk dirinya sendiri, dan hal itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Dengan kondisi yang miskin, uang sekecil apapun itu sangat berarti bagi janda ini untuk bisa bertahan hidup. Bahkan uang yang dipersembahkan itu adalah uang dari seluruh nafkahnya. Di sini ia mendahulukan kepentingan Tuhan daripada dirinya sendiri. Tuhan menjadi yang utama dan pertama bagi kehidupan janda ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi si janda, kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Untuk memberi tidak harus menunggu menjadi kaya. Untuk memberi tidak harus menunggu hidup dalam berkelimpahan. Justru saat hidup dalam kekurangan dan bisa memberi, itu berarti kita sedang berkorban dengan nilai yang berharga bagi Tuhan. Hal itu juga sebagai bukti bahwa uang tidak mengendalikan hidup bagi janda ini. Janda ini mampu melepaskan diri dari segala miliknya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Kita pun demikian. Jangan menjadi pemilik yang terbaik, tetapi harusnya kita ini menjadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janda ini meletakkan kepercayaannya pada Allah, bukan pada uangnya. Memberikan seluruh nafkahnya merupakan bentuk penyerahan diri secara total. Bahwa Allah sanggup memelihara hidup dan memenuhi hidupnya. Iman dan cintanya kepada Tuhan begitu besar, sehingga uang tidak dapat mengendalikan hidupnya. Dan kalau kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19, dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus menghargai hidup kita bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan nilai yang sangat tinggi, yaitu darahnya. Kristus adalah persembahan Bapa yang begitu bernilai yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita memberikan persembahan dengan mendasarkan bahwa Kristus yang tersalibkan telah memberikan nyawanya bagi kita. Bagaimana kita tidak mau memberikan diri dengan segala apa yang kita miliki? Karena Tuhan telah memberikan teladan yang mulia di dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan, itu tahu yang terbaik, bagaimana mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat pembelajaran yang begitu indah, untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Meskipun kami dalam kondisi yang kurang, namun bukan berarti itu menjadi satu penghalang untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau telah memberikan teladan yang begitu indah di dalam hidup kami. Engkau telah merelakan dirimu bagi hidup kami ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi dasar bagi setiap kami orang-orang percaya untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.